Baik, selamat datang di kuliah Rekayasa Protokol pada minggu ini. Minggu ini kita masuk ke pertemuan 12, yang berarti kita hanya tinggal tersisa 2 pertemuan lagi setelah pertemuan ini. Nah, pada pertemuan ini kita akan melihat suatu studi kasus mengenai protokol yang umum digunakan di dunia nyata, yaitu protokol Kerberos. Nah, protokol Kerberos sebenarnya adalah protokol yang kita gunakan untuk melakukan autentifikasi. Sederhananya, protokol ini akan digunakan untuk mengenali apakah suatu user itu memang sesuai dengan klaim identitas yang diklaimnya. Jadi kalau misalnya ada user A ya mengklaim sebagai user A, maka tugas dari protokol ini adalah memastikan A itu adalah A, bukan bukan B yang menyamar sebagai A atau entitas lain yang menyamar sebagai A. Nah, sebenarnya kita juga sudah menemukan protokol autentifikasi pada pertemuan sebelumnya, pada saat kita membahas mengenai Needham-Schroeder protokol. Dan sebenarnya protokol Kerberos ini merupakan suatu protokol yang dikembangkan atas dasar Needham-Schroeder. Seperti yang sudah kita lihat di pertemuan sebelumnya, kita sudah melihat bahwa protokol Needham-Schroeder memiliki kelemahan di dalam alurnya, yaitu kita bisa melihat ada entitas lain yang bisa berpura-pura sebagai entitas lain. Nah, itu berarti kan sudah melanggar prinsip dari autentifikasi itu sendiri. Nah, berdasarkan hal itu, MIT mengembangkan protokol Kerberos yang dilakukan untuk melakukan autentifikasi. Nah, di sini protokol Kerberos sampai saat ini masih digunakan, meskipun dia sudah dirancang di tahun sekitar 80-an akhir oleh MIT. Tapi sampai sekarang ini masih digunakan di banyak komputer, terutama bahwa kalau kalian menggunakan Windows. Nah, di Windows, autentifikasi itu dilakukan dengan menggunakan Kerberos. Tetapi juga kita bisa menemukan penggunaan Kerberos pada sistem macOS atau Linux, atau bahkan pada web engine Apache. Nah, pada umumnya kalau kita memiliki single sign-on atau kita bisa melakukan sign in dengan menggunakan satu username password pada beberapa website, itu dilakukan dengan menggunakan Kerberos. Nah, yang berbeda dengan Needham-Schroeder, Kerberos menggunakan sistem tiket. Jadi nanti user akan memiliki tiket autentifikasi dari suatu server yang melakukan autentifikasi. Dan selama tiket itu masih dipegang, berarti si user tersebut sudah terautentikasi dan berhak mendapatkan layanan atau dapat berkomunikasi. Nah, yang berbeda lagi dengan Needham-Schroeder adalah kalau Needham-Schroeder itu kita melakukan mutual authentication atau autentifikasi dua arah. Bahwa kalau kita punya pihak A dan pihak B, maka A akan mengautentikasi B dan B akan mengautentikasi A secara bersamaan di dalam satu protokol. Tetapi di dalam Kerberos kita hanya melakukan autentifikasi satu pihak, yaitu si A-nya saja. Nah, tetapi yang sama dengan yang Needham-Schroeder adalah Kerberos tetap melakukan pembuatan session key untuk dua pihak yang akan berkomunikasi. Kalau kita lihat di Needham-Schroeder, pada Needham-Schroeder yang simetris, itu fungsi utamanya adalah menegosiasikan session key antara A dan B yang akan berkomunikasi. Di Kerberos pun sama, kita akan menegosiasikan session key antara dua pihak yang ingin berkomunikasi. Nah, kemudian di Kerberos, enkripsi menjadi salah satu kunci utama karena data-data yang ditransmisikan dalam protokol itu dienkripsi. Nah, di sini yang digunakan hanya enkripsi simetris. Jadi Kerberos tidak bisa menggunakan enkripsi asimetris, hanya enkripsi simetris. Nah, secara spesifik, skema enkripsi yang digunakan adalah data encryption standard atau DES atau Advanced Encryption Standard atau AES. Nah, hanya dua inilah yang bisa digunakan. Nah, protokol ini kenapa disebut Kerberos? Karena dia melibatkan tiga pihak. Ada user A, kemudian ada server untuk melakukan autentifikasi, dan penyedia layanan. Nah, tiga pihak ini seperti ada tiga kepala.
Sementara kalau kita ingat, yang namanya Kerberos sendiri merupakan suatu makhluk dari mitologi Yunani yang berupa anjing berkepala 3, yang tugasnya adalah menjaga pintu neraka. Dan karena di sini protokol Kerberos dilakukan untuk menjaga keamanan dari akses ke layanan B, maka ya miriplah seperti itu. Dan ada 3 pihak dan menjaga keamanan. Nah, di sini sebenarnya kita memiliki user A yang ingin berkomunikasi dengan user B. Jadi user A ini dia akan berkomunikasi ke B. Tapi B tidak ingin menyimpan kredensial dari A, maka digunakanlah pihak ketiga yaitu sebagai authentication server, ya server S. Jadi nanti yang mengautentikasi adalah server S bahwa A adalah A, tetapi nanti yang akan menggunakan autentifikasi itu adalah B. Jadi nanti tujuannya agar A bisa berkomunikasi dengan B. Nah, pada banyak implementasi, ini yang agak unik ya, kunci enkripsi yang digunakan itu berasal dari password yang dimasukkan oleh user. Jadi nanti user A itu seperti biasa dia masih akan menghadapi layar login di mana dia harus memasukkan username dan password. Tetapi passwordnya itu nanti akan diubah menjadi suatu kunci enkripsi, yaitu kunci DES atau kunci AES. Mungkin Anda akan bisa memahami lebih lanjut mengenai bagaimana suatu string yang berupa password itu bisa digunakan sebagai kunci enkripsi di DES atau AES pada mata kuliah kriptografi. Saya tidak akan melanjutkan pembahasan itu di kuliah ini. Nah, kita akan lihat sebenarnya alur Kerberos sangat sederhana. Kita punya 3 entitas seperti ini. Jadi kita punya user, kita punya authentication server, dan kita punya service provider. Maka pertama user akan melakukan request tiket ke authentication server. Di sini sebenarnya nanti dia akan melakukan autentifikasinya itu di sini. Jadi authentication server akan mengecek apakah user itu memang user. Nah, kalau sudah, nanti dia akan mengeluarkan semacam tiket yang berisi keabsahan dari identitas user dan juga kunci session atau session key yang akan digunakan untuk mengamankan komunikasi antara user dengan service provider. Nah, setelah mendapatkan tiket, maka nanti user akan mengirimkan authentication ticket ke service provider. Service provider akan mengecek validasi dari tiket, dan kalau sudah valid, dia akan mengirimkan konfirmasi kembali ke user. Dan setelah ini, maka proses autentikasi Kerberos selesai, dan komunikasi antara user dengan service provider itu akan dilakukan dengan menggunakan enkripsi yang berasal dari kunci session yang diterima dari authentication server. Nah, secara singkat, ini adalah alur dari protokol Kerberos. Ada 4 langkah di dalamnya. Pertama, A sebagai user akan meminta tiket tadi ke authentication server dengan mengirimkan data identitas A, identitas B sebagai pihak yang ingin dituju, dan juga nonce. Ingat sekali lagi bahwa nonce itu digunakan untuk menjaga kesegaran dari suatu message. Tujuannya adalah mencegah terjadinya replay attack dari suatu pesan. Jadi tidak diulangi lagi pesan yang seharusnya sudah pernah dikirimkan. Nah, server akan mengirimkan data ini. Ini ada data yang dienkripsi. Pertama, dienkripsi dengan kunci simetris antara A dan S. Nah, dan inilah yang dibentuk dengan menggunakan password. Kemudian, ada data juga yang dienkripsi oleh kunci simetris antara B dan S. Nah, bagian yang ini nanti akan dikirimkan ke B oleh A. Kita bisa melihat ada di sini. Nah, kemudian setelah menerima ini, jelas bahwa A harusnya bisa membuka data yang bagian ini.
karena kuncinya adalah kunci milik A. Maka A bisa mengambil kunci sessionnya, dan dia akan membentuk data ini. Identitas A, ini kemudian ada timestamp di yang menyatakan waktu pengiriman data, yang dienkripsi dengan session key-nya. Nah, ini adalah bagian kedua yang berasal dari server tadi. Nah, B setelah menerima ini, dia akan bisa membuka bagian yang dienkripsi dengan kuncinya. Dia akan bisa mengecek kunci, bisa mengambil kunci session, mengecek bahwa yang mengirimkan adalah A, dan expiry date-nya kapan. Nah, setelah ini dibuka, maka B akan bisa membuka bagian yang pertama dari pesan A. Dia akan mendapatkan bahwa ada identitas A di sini, berarti sesuai dengan yang di sini. Ini berarti B yakin bahwa A adalah benar-benar A. Kemudian timestamp ini, dia akan dicek dengan menggunakan expiry date. Apakah timestamp ini akan melewati expiry date atau tidak? Kalau melewati expiry date, maka ini akan ditolak, tetapi kalau tidak, ini akan diterima. Nah, sebagai konfirmasi, B akan mengirimkan timestamp-nya ditambah 1, kemudian dienkripsi dengan session key-nya. Ini untuk memastikan konfirmasi ke A bahwa B sudah menerima pesan dan bisa membuka pesan. Nah, kalau kita jelaskan kurang lebih seperti ini. Tadi langkah pertama, A itu melakukan autentifikasi ke S. Jadi dengan mengirimkan identitas A, B, dan nonce. Kemudian server mengecek keberadaan identitas A dan B. Kalau keduanya ada, maka server akan membuat kunci enkripsi bersama, yaitu yang kita sebut sebagai session key. Nah, setelah session key terbentuk, maka server akan mengirimkan tiket. Jadi tiket itu adalah bagian yang kedua, yaitu yang isinya adalah kunci session, identitas A, expiry date, yang dikunci dengan kunci enkripsi milik B dan S. Nah, di sini ada expiry date yang dilambangkan dengan L. Ini adalah masa berlakunya kunci enkripsi tersebut. Jadi, secara untuk menjaga terjadinya replay attack, waktu ini akan menyatakan sampai kapan kunci ini bisa digunakan. Jadi setelah itu, seharusnya kunci tidak bisa digunakan kembali. Nah, setelah user A menerima tiket, maka dia akan mengirimkan tiket yang diterima ke B sebagai bukti autentifikasi. Tapi selain mengirimkan tiket tersebut, A juga akan melakukan connection management dengan melakukan handshake dengan B. Nah, handshake itu dilakukan dengan menggunakan data handshake, yaitu bagian pertama dari pesan di langkah ketiga, yaitu yang isinya adalah identitas A, timestamp pengiriman pesan ini, yang dikunci dengan menggunakan session key. Nah, timestamp ini dilakukan untuk mencegah terjadinya replay attack, tetapi juga dilakukan untuk memastikan bahwa pesan tidak melewati expiry date yang ada di tiket. Nah, handshake ini juga berfungsi untuk bukti bahwa A sudah terautentikasi S, karena sudah memiliki kunci session KAB tadi. Nah, ingat bahwa kunci session itu kan dikirimkan ke A dengan menggunakan enkripsi yang menggunakan kunci simetris antara A dengan S. Jadi kalau A bisa menggunakan kunci enkripsi ini, maka dia sudah terautentikasi bahwa itu sudah menjadi bukti bahwa A sudah terautentikasi di server. Nah, bagian terakhir, B mengirim konfirmasi bahwa tiket A sudah diterima dan dicek. Nah, konfirmasi ini dilakukan hanya dengan menambahkan timestamp-nya dengan 1. Kapanpun pesan itu dikirimkan. Intinya kita tambahkan 1 saja. Dan dienkripsi dengan menggunakan session key. Nah, Kerberos memiliki kelemahan. Kelemahan yang paling utama adalah sebenarnya tidak ada di dalam protokol, yang beda dengan di Schroeder kemarin, bahwa kelemahannya itu terdapat pada langkah-langkahnya. Tetapi kalau kita lihat di Kerberos, kelemahannya sebenarnya berada pada skema enkripsi yang digunakan. Karena Kerberos pada dasarnya menggunakan enkripsi DES, itu menjadi titik lemah karena DES saat ini dianggap sebagai skema enkripsi yang sangat lemah. Sangat mudah melakukan brute force untuk menjebol DES. Maka itu adalah titik lemah Kerberos.
Nah, saat ini kalau kita menggunakan Kerberos, maka yang wajib menggunakan AES untuk meningkatkan kemampuan Kerberos menahan serangan. Tetapi sebenarnya ada beberapa jenis serangan yang sudah terbukti bisa meruntuhkan Kerberos. Di antaranya adalah pass ticket, di mana kita intinya kita mencuri tiket yang sudah pernah yang dikeluarkan untuk suatu pihak. Kemudian golden ticket itu adalah suatu serangan di mana orang akan memalsukan tiket yang bisa memberikan akses terhadap admin level akses. Sementara silver ticket itu hanya pemalsuan tiket untuk mendapatkan akses level user. Nah, ini yang terakhir adalah serangan brute force attack. Nah, seperti yang tadi sudah saya ceritakan bahwa kunci enkripsi itu dibangkitkan dari password yang dimasukkan oleh user. Maka skema brute force untuk mencari password itu menjadi salah satu yang paling mudah dilakukan dan terbukti efektif untuk menghancurkan Kerberos, terutama kalau misalnya enkripsi yang digunakan adalah DES. Nah, itu mungkin penjelasan mengenai Kerberos. Jadi kita bisa lihat ini adalah salah satu protokol yang sampai saat ini masih digunakan di dunia, terutama bila kalian menggunakan sistem Windows atau kalau kalian bertemu dengan SSO. Terlepas dari semua kelemahan yang ada, Kerberos masih dianggap sebagai protokol yang paling sesuai untuk melakukan autentifikasi. Sampai saat ini masih belum ada protokol lain yang bisa digunakan untuk menggunakan Kerberos. Baik, terima kasih. Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya.